Kita bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan dalam menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang telah lewat. Mari kita memohon urapan kasih setia Tuhan dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memenuhi panggilan, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Hari ini tema ibadah kita yaitu nubuat kedatangannya pemberi pemulihan dari Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Sidang jemaat sekalian, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Evangelis Jaka Sianipar. Mari kita bersaat teduh sebentar, kita hening sejenak. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita dengan pujian jemaat dari NRM 232, Kau yang lama dinantikan. Kita lanjutkan bait yang kedua. Berita nubuatan buat kita semua. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oh
Panggilan beribadah dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga ini adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Secara pribadi, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah kita yang Maha Pengampun. Kita memohon kepada Allah Roh Kudus untuk dapat mengingat semua kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, baik dengan siapapun maupun dimanapun kita berada, baik disengaja maupun tanpa kita sadari yang telah kita lakukan. Mari bersama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan daripada ciptaan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemegar iman dari Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pun di laut menteruh, tiap detik tak berhenti. Bapa surga itu senjataku, ku tahu benar dari menang berat di gunung tinggi dan samudera. Di kau ku didekat, Bapa surgawiku senjataku. Kepada Tuhan aku berserah, di luar singasana sesat, dalam perang engkau sedang, Bapa surgawiku senjataku. Ku tahu benar ku dimenang berat di gunung tinggi dan samudera. Di komandang ku didekat, Bapa surgawiku senjataku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala lain memimpinku tenang. Ku dihentak, gentar-gentar, Bapa surgawiku senjataku. Ku tahu benar ku dimenang berat di gunung tinggi dan samudera. Di komandang ku didekat, Bapa surgawiku senjataku. Bapak Ibu terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan beresponsoria dari Yesaya 12 ayat yang kedua sampai ke-6. Kita bergantian, saya ayat genap dan sidang jemaat ayat yang ganjil. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gentar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kebilangan dari air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatan dunia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bersama, berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengah. Dari permulaan
bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman rasuli kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bernama Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Epistel akan dibawakan oleh yang bertugas. Christian, Ibu Nopir. Epistel pada ibadah hari ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal atau memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih puji Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk warta jemaat pada hari ini, pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Metodis Immanuel Banjarmasin ini. Jika ada jemaat baru, harap berdiri untuk memperkenalkan diri. Ibu Aca dan Ibu Devi. Silakan. Oh iya, terima kasih Ibu Aca dan Ibu Devi. Selamat bergabung dengan kita dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah minggu depan di tempat ini, GMI Immanuel Banjarmasin, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Akan menyambut Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa dan perpasan dari ikatan roh jahat dan kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, kemudian baptisan sidi serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat di HP yang tertera di warta jemaat. Adapun berita sepekan sebagai berikut dari panitia kebaktian. Kantung persembahan diadakan 2 kantung, satu untuk kas gereja dan satu lagi untuk tanggap bencana korban letusan Gunung Semeru. Kemudian untuk persembahan kas, panitia Natal kita akan mengadakan persembahan ke depan setelah masing-masing menyerahkan persembahan di kantong kolektor. Kemudian untuk panitia Natal, silahkan dibaca secara detail di warta jemaat, dan dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi pada minggu lalu tanggal 5 bulan 12 2021 telah dilakukan penerimaan anggota jemaat penuh
atas nama Ibu Lim Liwa, Ibu Sarah, dan Ibu Sinta. Kemudian pada hari ini, tanggal 12 bulan 12, rencananya akan diadakan penerimaan jemaah penuh atas keluarga dari Bapak Myo Hansen dan Ibu Natalia, dan dilanjutkan dengan sakramen baptisan kudus anak. Untuk tugas dan tanggung jawab anggota jemaat adalah setia menepati janji yang telah dijanjikan di hadapan jemaat sewaktu diterima sebagai anggota jemaat, antara lain rajin membaca firman Tuhan setiap hari, rajin dan tekun berdoa setiap hari, rajin mengikuti setiap kebaktian serta kebaktian keluarga, rumah tangga, kebaktian umum, kebaktian evangelisasi, kebaktian kebangunan rohani, dan kebaktian lainnya. Setia mempersembahkan persepuluhan setiap bulan, setia memberikan persembahan lainnya, dan berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di jemaat GMI. Tuhan memberkati. Semoga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab anggota jemaat dapat kita lakukan. Anggota jemaat pada bulan Desember ini yang berbahagia, saudara kita Evangelista Stefi Daud tanggal 6 bulan 12, Theodora Sianipar tanggal 10 bulan 12, Shoshen Felis Damanik tanggal 17 bulan 12, Ibu Natalia tanggal 27 bulan 12, dan ikut pernikahan hamba Tuhan Pak Pendeta James Damanik dan Ibu Eviati. Untuk saudara-saudaraku yang berbahagia ini, selamat bertambah usia, sehat selalu, sukses, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang berulang tahun juga pada bulan ini dan tidak tersebutkan, tolong nanti disampaikan kepada Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Untuk kelas meeting dalam rangka persiapan Natal, kelas meeting dan P3MI untuk sementara kegiatannya diliburkan dulu. Seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari Minggu pada pukul 9.30 WITA menghimbau kepada para orang tua untuk membawa anak-anaknya mengikuti sekolah minggu. Untuk kegiatan seksi P3MI diliburkan dan dimulai pada tahun 2022. Demikian Bapak Ibu, warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang lain lagi yang perlu akan disampaikan sesudah ibadah. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan untuk menerima doa syafaat nanti kita sampaikan secara bersama-sama oleh Evangelis Ibu Novia Daud. Tapi sebelumnya mari kita puji nama Tuhan dari NKM 234. Menyatu
ayat yang ketiga. Cuma sekalian lagu ini mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu bahwa Yesus disembah oleh orang Majus, gembala, dan juga orang yang waktu itu melihat cahaya bintang yang sangat gemilang. Yesus sebagai bayi yang kecil, yang tidak berdaya, namun hakikatnya dia adalah raja di atas segala raja. Mari kita sama-sama membawa hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan yang sudah lahir di dalam hati kita. Mari kita sama-sama membawa pergumulan kita sebelum kita bersiapa di hadapan Tuhan. Sementara dengan senyap kita berdoa menyerahkan segala pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita, yang sanggup memberikan jalan buat hidup kita. Permasalahan kita tidak ada masalah yang terlalu besar yang dia tidak sanggup bekerja dan memecahkannya buat kita. Harap dan bersandar kepada Dia, Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini boleh datang sebagaimana adanya kami Tuhan, tanpa ditolak oleh Tuhan, tanpa harus kami berbaju yang bagus, harus membawa diri yang bagus. Kami diterima oleh-Mu Tuhan, apa adanya kami hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga yang rindu untuk masuk dalam hati kami, rindu untuk dekat dengan kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Allah yang kami bisa andalkan, Engkaulah Allah yang sanggup memberikan kami kelegaan, sanggup membuka jalan di dalam permasalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang menolong setiap kami, yang memberi penghiburan kepada setiap kami, dan memberikan kami ya Tuhan kekuatan hari lepas hari, baik di dalam permasalahan keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, maupun di dalam pekerjaan kami, maupun di dalam segala relasi kami. Tuhan, Engkau turut bekerja dan melaluinya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang memakai jemaat-Mu ya Tuhan di GMI Immanuel Banjarmasin ini Tuhan. Engkau sedang memakai gereja-Mu ya Tuhan. Walaupun gereja ini baru 2 tahun, gereja ini masih kecil, tapi Tuhan sedang memakai gereja ini ya Tuhan menjadi banyak berkat bagi banyak orang di sekitar kami khususnya. Tuhan, gereja-Mu juga merindukan sebidang tanah di mana kami dapat memulai pekerjaan pelayanan dengan lebih sempurna, dengan lebih baik, dengan lebih teratur. Tuhan,
Kiranya permintaan kami ini Tuhan merupakan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan tunjukkan tempat yang tepat, sehingga setiap jemaatmu juga boleh mendukung ya Tuhan untuk pengadaan tanah di mana gerejamu ini dibangun pada tanah yang menjadi miliknya sendiri. Tuhan, inilah kerinduan jemaatmu, kerinduan distrik dan juga kerinduan GMI ya Tuhan, pusat untuk dapat menopang dan mementor ya Tuhan gerejamu di sini. Demikian juga untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak James Damanik dan keluarga Ibu Evi dan seterusnya. Tuhan pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Tuhan pakai dengan penuh kesabaran dan sukacita untuk dapat melayani jemaat-Mu ya Tuhan, untuk dapat membawakan firman-Mu ya Tuhan, untuk dapat membawakan jemaat-Mu ya Tuhan kepada pertumbuhan iman yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga ya Tuhan pemain musik. Demikian juga ya Tuhan untuk setiap majelis pengurus gereja, agar dapat kami memiliki beban untuk mengerjakan segala sesuatu demi kemajuan gereja-Mu ya Tuhan. Dengan sehati, dengan sepakat kami sebagai pengurus memikirkan, mendoakan dan juga sungguh berbeban ya, apa yang dapat kami lakukan di gereja-Mu ini. Tuhan pakai setiap kami, Tuhan juga tahu akan talenta-talenta setiap kami. Tuhan pakai luar biasa. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk Natal yang sebentar akan kami rayakan bersama-sama di rumah daripada Bapak Tambu Bolon. Tuhan berkati ya Tuhan persiapan-persiapan Natal untuk Christian dan teman-teman, dan juga untuk Beatrice dan juga Mei yang akan memimpin daripada acara Natal ini. Demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu dan juga untuk ibu-ibu yang mempersiapkan konsumsi dan tempat yang ada. Kiranya Tuhan Engkau sucikan tempat ini, berkati tempat ini menjadi ya Tuhan sarana sukacita Natal yang akan jemaat bersama-sama rayakan. Para tamu undangan kami berdoa kiranya Tuhan mereka juga boleh menyempatkan diri pada tanggal 18 jam 5 sore ini Tuhan, untuk dapat kami melakukan segala persiapan juga ya Tuhan. Tamu undangan ini juga menyempatkan waktunya ya Tuhan untuk dapat bersama bersukacita di dalam perayaan Natal jemaat-Mu ini. Demikian juga ya Tuhan kami mengucap syukur untuk saudara kami ya Tuhan P3MI yang sedang studi. P3MI merupakan kekuatan daripada gereja-Mu di sini ya Tuhan. Dengan adanya para pemuda ya Tuhan, mereka dapat menjadi tiang-tiang gereja-Mu untuk dapat mengerjakan pelayanan bersama-sama demi kemajuan gereja-Mu. Untuk Frans yang ada di PKL saat ini di Papua, Tuhan berkati untuk saudara Yohanes, Hubert, Maya, Maria, Allegra, Apriani, Cindy, Rivaldi, Esther, Rosmaida, Melina, dan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan Engkau berkati. Demikian juga kami tetap berdoa untuk adik Nelson dalam masa pemulihan setelah diangkat mata karena retina kanker yang dideritanya. Kiranya tidak menjalar secara kanker ini kemana-mana Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya ia mengalami satu urapan daripada Tuhan dan cepat dipulihkan ya Tuhan matanya, sehingga boleh kembali ke rumah seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami serahkan ibadah dari pertengahan ini hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Khotbah akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Evangelis Jaka Taruna Siaripar. Namun sebelumnya mari kita puji nama Tuhan dari NLM 238 Muliakan. Muliakan
Untuk anak-anak kita sekolah minggu, mari ke depan kita utus sambil dibawa di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada siang hari ini boleh beribadah dengan khusyuk di rumah-Mu ini untuk menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kami, dan sesaat lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami mau memberikan pengajaran firman kepada anak-anak yang telah Engkau karuniakan atas rumah tangga jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Kami utus anak-anak sekolah minggu untuk menerima pengajaran firman-Mu, untuk dididik menjadi anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami utus mereka ke dalam sekolah minggu, berkati guru yang mengajarnya, Ibu Pendeta Etiatis. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kewibawaan yang daripada-Mu, sehingga firman Tuhan dapat diterima dengan baik. Terima kasih Bapa, kami juga mau menyambut firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, mengerti, serta melakukan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu. Terima kasih kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berserah kepada-Mu. Kita yang percaya katakan, amin. Silakan. Shalom. Selamat Advent bagi kita ya Bapak Ibu, mudah-mudahan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan ya di minggu Advent yang ketiga ini. Temanya nubuat kedatangan memberi pemulihan, dari kitab Nabi Zefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita membaca secara berbalas-balasan ya, berganti-gantian. Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Amin. Kalau amin kita mulai. Saya ayat genap Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat yang ganjil. Ayat 14. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah
dengan ria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Sama-sama kita ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan jemaat Tuhan, Nabi Hagai. Nabi Hagai itu hidup pada tahun 600-an sebelum Masehi. Sebelum Tuhan Yesus lahir, 600 tahun sebelum Masehi, berarti 2600 tahun yang lalulah ini firman Tuhan dituliskan oleh Nabi Hagai. Kira-kira menurut kita apa relevansinya begitu ya? Ini kan sudah 2600 tahun yang silam. Kira-kira apa relevansinya, apa hubungannya dengan kita sekarang ini begitu Bapak Ibu? Ini kan untuk orang Israel ya. Kita kan orang Indonesia, orang Batak, orang Timur, orang Dayak, begitu kan? Ini ditujukan untuk bangsa Israel. Ketika mereka hidup pada masa pemerintahan raja-raja Israel. Jadi Nabi Hagai ini diutus untuk memberitakan bahwa mereka akan dibuang ke Babel, begitu ya. Dan itu terjadi 20 tahun kemudian. Nabi Hagai ini, Nabi Jeremia ini melihat bahwa 20 tahun kemudian itu digenapi, mereka akan dibuang ke mana? Ke Babel selama 70 tahun. Duduk Ibu, kalau khotbah jangan jalan-jalan ya Ibu ya, duduk yang tertib ya. Kita mendengar firman Tuhan itu naik ke hadirat Tuhan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu jangan lagi keluar masuk, duduk yang tertib, belajar, karena kita masuk ke hadirat firman Tuhan. Kalau tidak, lebih baik kita jangan mengganggu konsentrasi si pengkhotbah, kawan kanan kiri kita, konsentrasi jadi hilang begitu. Agar setiap minggu tidak lagi kita ulangi yang begitu. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kita harus tegas begitu. Kita datang menghormati hadirat Tuhan begitu. Jangan kayak bangsa Israel, mereka dibuang ke Babel karena apa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hadiratnya begitu. Makanya mereka dibuang ke Babel dan menjadi celaan dan hinaan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Maka nubuat ini diserukan oleh Nabi Jeremia. Begitu juga dengan kita pada masa sekarang ini. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, A dan amin. Dia dapat membelah jiwa, tubuh dan roh kita. Kita dapat dibungkam oleh firman Tuhan ini. Oh, kelakuanku gak beres, kan begitu. Iya kan? Oh, rupanya aku bukan orang yang rendah hati. Iya kan? Oh, rupanya aku hidup dalam celah.
Oh, rupanya banyak permasalahan sekali dalam rumah tanggaku. Aku mencari celah dari tetangga-tetangga di sekitarku. Sama kasusnya seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang disuruhkan oleh jemaat ini. Oh, anakku begini-begini, gak bisa diatur. Oh, tetanggaku ribut terus ngomongin aku malu Tuhan. Kan begitu ya. Kayak mana ini anakku begini, kan begitu. Dan Tuhan berjanji akan apa? Menghukum mereka, kan begitu. Dihukum, nanti 20 tahun kemudian itu mereka dibuang ke Babel. Selama 70 tahun. Bayangkan, 3 generasi itu hidup di Babel, di dalam pembuangan Babel. Barulah ini kemudian apa? Disuruhkan supaya mereka bersorak-sorai, bersukacita begitu. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu itu masa depan yang akan datang. Kita mau jadi seperti ini, mengalami hal-hal seperti ini, dia tahu. Dia Maha Kuasa, dia tahu begitu. Tuhan berkuasa mengendalikan apa atas alam semesta ini. Anak kita kelakuannya tidak beres, kita juga tidak beres, jatuh bangun, tahu Tuhan begitu. Itu yang mau disampaikan dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian. Iya. Kita sering berantem sama tetangga kita, sama keluarga kita, kan begitu ya. Saling ngata-ngatain, Tuhan tahu, kan begitu ya. Iya. Karena apa? Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, ya kan harus dengan sikap hormat. Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa, basuh Tuhan. Hatiku ini, dosaku ini dengan darah-Mu yang kudus, begitu. Agar apa? Agar jiwa kita itu tenteram, damai, sejahtera. Ya, menjalani hari-hari kita juga dengan apa? Ya, dengan ada pengharapan begitu. Ya Ibu ya, kalau bisa HP-nya dimatikan dulu Ibu, jangan hidup-hidupin Ibu. Kan barusan saya tegur tadi. Jangan setiap minggu lah terus lalu kita berulang-ulang seperti ini ya Ibu ya. Iya. Seorang hamba Tuhan itu juga dituntut untuk keras begitu, yang menyampaikan firman Tuhan begitu. Iya, tetapi juga ada kalanya dia lembut. Seperti ini kan keras ini firman Tuhan ini kan begitu ya. Disampaikan nubuat apa? Nubuat untuk dihukum mereka, dan habis itu Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Iya, dimurnikan itu mereka dari apa ya? Dari dosa-dosanya dimurnikan. Tujuan Allah membuang bangsa Israel ke Babel itu agar mereka insaf, tidak lagi nyembah berhala. Mereka harus menghormati Tuhan begitu. Sama seperti hidup kita sekarang pada masa ini ya Bapak Ibu ya. Iya, banyak itu kadang-kala itu pencobaan datang silih berganti di dalam hidup kita, membuat kita nangis, membuat kita jatuh putus asa, iya kan? Membuat kita berenung gimana Tuhan besok ke depannya, gimana Tuhan besok nasib anak-anak kami, kan begitu ya? Iya kan? Dan Tuhan mau menyatakan bahwa ada pengharapan berdasarkan kasih setia Tuhan. Tuhan mengutus yaitu anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus begitu ya, untuk apa? Kurban penghapus dosa bagi segala bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga kepada kita sekalian. Dan Advent juga bukan lagi kita menantikan Yesus yang lahir, tapi menantikan Tuhan Yesus membawa kita kemana? Ke Yerusalem yang baru. Jadi kalau kita tidak hidup dalam pertobatan begitu ya, terbawa nggak kita kira-kira masuk ke Yerusalem yang baru? Tidak kan? Pasti tidak kebawa, makanya disuruh apa? Bertobat. Setelah ada pertobatan, maka barulah bisa hati kita bersorak-sorai. Aku sudah diselamatkan Tuhan, begitu. Iya. Jadi seperti apapun masalah kita Bapak Ibu, kalau kita sudah bertobat, mengaku dosa kita dengan rendah hati begitu ya. Karena di ayat sebelumnya itu disuruh orang rendah hati, tidak berjiwa penipu begitu ya. Maka baru dia bisa bersorak-sorai. Kalau dia tidak mau bertobat, mengaku dosa begitu ya, dia tidak akan bisa bersorak-sorai di tengah-tengah masalahnya. Yang ada nangis terus kan begitu. Yang ada menyalahkan Tuhan terus, tidak percaya kepada Tuhan.
Tetapi ketika dia telah bertobat, begitu, ngaku dosanya, hidup rendah hati, maka jiwanya bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kira-kira kita ini orang sudah bertobat apa enggak? Kalau kita sudah bertobat, maka jiwa kita akan bersorak-sorai meskipun ada masalah di tengah-tengah kehidupan kita, sakit, penyakit, ya kita akan nangis. Ampun Tuhan, dosaku, Engkau Maha Pengasih, sembuhkan aku Tuhan, gitu ya. Pasti disembuhkan Tuhan begitu. Karena Tuhan juga ketika menyembuhkan banyak orang sakit, apa katanya? Dosaku sudah diampuni, kan begitu. Ketika Tuhan juga mau memulihkan keadaan kita, maka yang diminta daripada kita apa? Bertobat dulu ya Bapak Ibu ya. Tuhan tunjukkan di mana kesalahanku. Oh kau tinggi hati, kata Tuhan. Ya kan firman Tuhan di sini begitu. Kalau kita baca ya Bapak Ibu ya di ayat sebelumnya itu ya, orang-orang yang apa katanya? Orang-orang yang rendah hati, kan begitu ya. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu atas segala perbuatan durhaka yang kau lakukan kepadaku, katanya begitu ya. Ayat 9-nya apa katanya? Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil Tuhan. Bibir yang bersih itu tidak nipu, tidak gosip begitu ya, tidak menjelek-jelekkan tetangganya, kawannya, saudaranya. Itu bibir yang bersih Bapak Ibu ya. Iya, itu bibir yang bersih. Dan apa katanya lagi ya? Dari seberang sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku bersorak-sorak, berserak-serak, membawa persembahan kepada aku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang engkau lakukan kepada aku. Jadi ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, maka kita bawa persembahan kehadiran Tuhan. Amin. Amin. Ucapan syukur kita, Tuhan terima kasih sudah banyak yang engkau berbuat dalam hidupku itu. Kita belajar bahwa persembahan yang utama itu apa? Hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau sudah hati kita persembahkan kepada Tuhan, ya uang juga kan gak terlalu berarti itu. Gak mata duitan lagi kita Bapak Ibu. Jabatan juga gak terlalu berarti itu. Gak mata jabatan lagi kita, kan begitu. Amin. Iya. Apalagi kalau kita muda-mudia, lihat apa ya, lihat cari pasangan hidup, cari yang kaya, yang mapan, tapi dia tidak tahu kepada Tuhan, kan begitu ya. Ketika kita sudah bertobat, maka yang kita lihat apa? Imannya, kan begitu ya. Ya, harta bisa dicari, kan begitu kan. Harta bisa dikumpulkan, sama-sama berjuang mencari harta, kira-kira begitu. Tetapi ketika seorang pemuda-pemudi belum bertobat, maka yang dicarinya apa? Penampilan fisik luar belakang. Hal-hal yang rohani tidak diperhatikan, justru diabaikan begitu. Ketika di dalam rumah tangga juga kan begitu ya Bapak Ibu ya, ada permasalahan antara suami dengan istri, maka ketika seseorang belum bertobat, ya hidupnya dia tidak dalam pengampunan. Makanya ada kamus sampai cerai. Di dalam kamus Kristen tidak ada lagi kamus bercerai. Kalau bercerai itu kenapa Bapak Ibu? Karena satu dengan yang lain tidak bisa saling mengampuni. Yang satu tidak bertobat, yang satu menyalahkan yang lain menyalahkan yang satu. Ujungnya tidak ketemu, cerai. Firman Tuhan katakan, barang siapa menceraikan istrinya, dia apa? Dia menjinahkan istrinya. Tidak ada perceraian dalam kamus Kristen. Karena dewasa itu banyak tuh orang-orang Kristen bercerai, ya kan? Dan semacam menjadi kebanggaan untuk bercerai itu begitu. Tetapi firman Tuhan katakan itu apa? Itu celah, kan begitu, itu aib begitu ya. Sangat bangga gitu ya. Kalau ada orang bercerai sampai di posting di Facebook, kan begitu ya, dikomenin, baca yang nasihatin, tidak juga terima, kan begitu ya. Segala sesuatu diumbar, hal-hal yang menjadi aib diumbar di media sosial begitu ya, diumbar oleh apa? Oleh dirinya sendiri sehingga menjadi aib, menjadi celah, kan begitu. Yang dijanjikan Tuhan apa? Tuhan akan memulihkan aib dan celah kita menjadi kepujian kenamaan bagi bangsa-bangsa lain. Itu hakikat seorang apa? Pengikut Kristus. Artinya apa? Menjadi berkat
Apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu? Apakah harta saja? Kan tidak begitu ya. Ada seseorang yang dikaruniakan harta berlimpah. Dengan hartanya lah dia apa? Memberkati banyak orang. Ada orang yang dikarunia Tuhan dengan talenta apa? Berdoa. Dengan doanya lah dia menjadi penopang bagi banyak orang. Ada yang dikaruniai apa? Hikmat kebijaksanaan. Dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaannya, dia memberkati banyak orang. Ada orang mau jatuh ke lubang, dia ke lubang, ya ditegurnya, dinasehatinya begitu. Sehingga dia mengerti arah hidupnya. Sehingga dia mengerti kehendak Tuhan begitu. Jadi banyak itu berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin dia. Bukan hanya harta benda saja, itu kan sifatnya apa ya? Itu kan sifatnya jasmani begitu ya. Kalau harta rohani kan sangat banyak itu kalau kita apa? Kita teliti, kita simak, kita gali kan begitu ya. Harta rohani apa yang Tuhan berikan kepadaku? Yang pertama sekali kehidupan yang kekal begitu. Itu harta rohani yang utama yang Tuhan berikan kepada kita. Kehidupan yang kekal. Makanya kita beradvent. Yesus sudah lahir, sudah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib kan begitu ya. Barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Tinggal kita bertobat, nantikan Yesus yang datang kedua kali untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Nah kawan-kawan kita, tetangga kita kan begitu ya. Cari-cari Tuhan yang benar kan begitu ya. Cari-cari jalan yang lurus, cari sorga. Ya kita ada sorga diberikan Tuhan. Kita berikan kepada mereka pelan-pelan. Ini loh jalannya kan begitu. Amin Bapak Ibu. Iya. Harta utama yang diberikan Tuhan kepada kita, harta rohani tadi apa? Kerajaan surga. Makanya kita beradvent Bapak Ibu. Advent itu artinya penantian. Kita menantikan lagi Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya. Maka kita harus bertobat kan begitu. Harus hidup belajar rendah hati kan begitu ya. Saya juga dulu orang yang tinggi hati kan begitu ya. Iya. Baca firman ini ditegur kan begitu ya. Oh ya saya harus rendah hati lagi. Ampuni aku Tuhan kan begitu. Iya. Baru timbul apa? Rasa sorak-sorai di dalam hati. Sekalipun banyak masalah kita bisa bersorak-sorak dalam pengharapan Bapak Ibu. Amin. Iya. Apa masalah kita Bapak Ibu? Sakit, penyakit, kesusahan, penderitaan, bawa di dalam doa dengan rendah hati, minta pengampunan dosa. Maka Tuhan akan menyembuhkan. Kalau disembuhkan Tuhan tapi dia tidak bertobat, masuk neraka untuk apa? Betul tidak? Iya kan? Yang Tuhan kehendaki itu bertobat dulu, rendah hati. Maka dia bisa melihat di balik kesusahannya, di balik sakit penyakitnya, di balik penderitaannya itu maksud Tuhan ini loh gitu. Sehingga ketika nanti ada orang sakit loh datang ke Tuhan Yesus begitu. Yuk kau andalkan iman begitu. Itu tujuannya Bapak Ibu. Ketika kita mengalami sakit penyakit kesusahan, oh kau lagi susah ya? Nah itu ada Tuhan Yesus begitu. Ayo datang kepada Tuhan Yesus. Aku sudah mengalaminya langsung. Itu maksud dan rencana Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat, menjadi kepujian bagi bangsa-bangsa orang-orang di sekitar kita. Itulah hakikat seorang pengikut apa? Pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Ada masalah, tidak membuat dia patah semangat. Dia mungkin patah semangat, tapi tidak berlarut-larut. Karena roh Tuhan itu tinggal pada setiap orang yang percaya. Dengan roh Tuhan itulah, dengan roh kudus itulah, dia mengajari kita dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan. Oh, aku baca firman Tuhan ini dapat rema begini. Iya kan? Firman Tuhan ini kan hidup. Dia harus dibaca dengan apa? Dengan pemahaman roh kudus. Maka firman Tuhan ini kita dapatkan rema. Rema itulah yang menguatkan iman kita. Itulah yang membaharui hati dan pikiran kita. Yang tadinya kita tidak mengerti, begitu yang menjadi mengerti. Yang tadinya kita buta akan tujuan hidup ini, menjadi mengerti begitu. Karena diajari oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menafsirkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kita baca firman ini, melalui kita berdoa. Karena kehendak Tuhan pada setiap orang kan beda-beda kan begitu ya. Setiap pribadi lepas pribadi itu kan berbeda-beda. Beda kemauannya, beda perasaannya, beda sifatnya, beda karakternya.
Ya kan, tidak ada satu orang pun yang sama itu pribadinya. DNA-nya itu tidak ada yang sama dari 9 miliar manusia di dunia ini. Berbeda-beda, tetapi apa? Tetapi mereka bisa memahami firman Tuhan seturut dengan kehendaknya begitu. Itu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu bisa mengartikan firman Tuhan untuk kita tangkap dalam kehidupan kita. Makanya kan dituliskan Pak Pendeta, yaitu ini waktu Jumat itu kan begitu ya, bahwa kewajiban seseorang anggota gereja itu apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Dari situ kita dapat semakin bertumbuh mengenal kehendak Tuhan. Diperbaharui pikiran kita, jiwa kita akan begitu ya, setiap hari. Yang tadinya kita kan datang ke gereja begitu ya, tidak takut begitu, tidak takut kepada Tuhan begitu. Kalau kita rutin baca firman Tuhan, maka datang ke gereja kita dengan sikap hormat Bapak Ibu. Betul itu, sikap hormat, karena kita berdiri di hadirat Tuhan. Kalau zaman dulu di perjanjian lama yang main-main di hadirat Tuhan itu diapain? Ya, dihajar Tuhan itu kembalikan begitu. Karena hadirat Tuhan itu kan kudus, maka dituntut juga hati kita itu kudus, kan begitu ya. Kudus itu kan akan membawa dampak sikap hormat kan begitu ya kepada Tuhan, sikap damai sejahtera, sikap tenteram, batin yang teduh, pikiran yang teduh begitu. Itu buah-buah daripada sifat kudus. Kalau sifat daging seperti apa? Sifat daging seperti di Galatia pasal 5 ayat 20 dan sekian gitu ya. Nah, itu ada sifat-sifat daging kan begitu ya. Marah berkepanjangan terus kan dulu, hidup dalam perselisihan terus. Nah, itu sifat-sifat daging kan begitu ya. Maka dibawa dengan pertobatan, mohon ampun kepada Tuhan agar kita diisi dengan apa? Pikiran yang kudus. Sehingga ada ketenteraman, ada apa? Ada damai sejahtera, ada rasa hormat terhadap Tuhan, ada rasa sayang kepada sesama, dan terakhir dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kalau amin, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap puji syukur kehadiran-Mu untuk firman Tuhan yang telah kami terima pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami semakin dapat mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam segala pergumulan kami Tuhan, baik yang membuat kami sakit, membuat kami hidup dalam celah air, biarlah Engkau semakin menuntut kami di dalam pertobatan. Engkau murnikan kami seperti memurnikan emas, sehingga kami menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ini. Tuhan berkati, pakai kami menjadi lebih lagi menjadi alat yang memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuntun kami umat Tuhan untuk selalu datang bergereja dengan rasa hormat, rasa takut, rasa takjub dan kasih kepadamu. Dan Kau memberkati Bapak Pendeta kami yang melayani di tempat ini, Bapak Pendeta James Damani. Tuhan selalu karuniakan kesehatan yang berlimpah-limpah, sehingga penggembalaannya di tempat ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anak jemaat-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan juga menuntut pertobatan di dalam kehidupannya, agar melalui sakit penyakitnya itu dapat melihat bahwa Yesus adalah Tuhan Maha Pengampun yang telah mati di kayu salib, sehingga dengan bilur-bilur darahnya yang kudus Engkau menyembuhkan sakit penyakitnya, sehingga menjadi kemuliaan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Jika Engkau berkenan untuk mentahirkannya dari sakit penyakit, kanker, kusta dan lain segalanya, Engkau berkenan dan berkuasa hanya dengan berkata sembuhlah Kau, maka mereka juga akan sembuh. Terima kasih Bapa,
kami juga mau melanjutkan ibadah kami ini. Kami juga Tuhan ajari tuntun untuk memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami bahwa itu adalah semuanya berasal daripada Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati segala pekerjaan kami, sehingga persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk gereja, untuk sesama kami di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap puji syukur kepada Bapa yang di surga dengan perantaraan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap puji syukur kepada Bapa yang di surga. Kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri. Kita akan menerima menjadi anggota jemaat kita. Dan Bapak Ibu, anggota jemaat itu ada 3 jenis ya. Pertama, jemaat penuh. Jadi jemaat penuh biasanya ditandai dengan terdaftar di United Methodist Church atau Gereja Metodis Dunia, dan di waktu jemaat kita sudah dicantumkan, sudah keluar nomor registrasinya. Jadi Bapak Ibu yang sudah jemaat persiapan juga kita daftarkan dan keluar nomor registrasinya seperti yang sudah tertera. Jika Bapak Ibu ke luar negeri, berobat ke Singapura atau ke Siar, ke Korea atau kemana, tentu menunjukkan nomor registrasi ini mereka sudah tahu dan sudah terdaftar secara online dengan program SARIS. Jadi sudah didaftarkan jemaat yang sudah diterima minggu lalu. Di sebelah kiri itu nomornya ya. Dan juga sudah kita daftarkan keluarga Bapak Hansen dengan anak-anak. Dan Bapak Ibu, ini satu berita gembira bahwa seperti rumah, maka yang membangun rumah itu adalah keluarga itu. Jadi keluarga GMI adalah setiap kita yang telah dipercayakan Tuhan menjadi anggota gereja. Nah, itu bedanya dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu nggak ada terdaftar, nggak ada di komisi keanggotaan nama mereka. Jadi di mana aja mereka boleh sembahyang, tidak masalah. Tetapi mereka nggak akan pernah belajar tentang keluarga. Kalau kita belajar keluarga, ya. Jadi keluarga KMI atau keluarga Metodis. Terima kasih. Kita undang ke depan orang-orang yang akan kita terima menjadi jemaat kita, satu keluarga, yaitu Bapak Hansen atau Bapak Nuh Hansen, Ibu Natalia Sri Wahyuni, dan juga Stephen Nathanael, Daniel Christian Hansen, dan yang baru lahir Felicia Stephanie Hansen. 2 jemaat penuh, 3 persiapan, kita undang ke depan. Mari. Duduk aja. Boleh. Di sini aja. Oke, yang sekolah minggu boleh dipanggil sebentar. Duduk. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kalian bisa terima dulu ya, keluarga yang mau kita terima. Jadi semenjak hari ini mereka menjadi anggota jemaat penuh.
Tapi sudah dibacakan kewajibannya ya, tugasnya. Oke, baik. Nah, jadi mereka akan kita terima sama seperti Bapak Ibu sesaudara yang lain. Jadi sudah berapa jemaat penuh kita sampai dengan hari ini? Ada yang tahu? Yang anggota jemaat penuh 29 orang. Jemaat persiapan 27 orang. Ya, mahasiswa ini persiapan. Simpatisan 1 orang. Jadi 29 tambah 27 sama dengan 56 orang. Ya, oke, baik. Puji Tuhan. Baik, kita akan terima mereka karena ini menurut konstitusi GMI. Ya, saya baca di sini konstitusi GMI ya. Saya pegang. Bapak Hansen, Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, telah mengaku imanmu kepada Yesus Kristus. Sudah mengaku ya? Serta menyerahkan diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja sebelumnya. Oleh sebab itu, ketika Bapak Hansen, Ibu dan anak-anak datang hendak bersekutu dengan jemaat Gerim Manuel Banjarmasin, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kita harus mendengar mereka menjawab ya. Di foto ya. Boleh juga direkam. Kalau besok-besok kan Bapak dan Ibu yang dulu mengucapkan. Kita dengarkan. Maukah Bapak Hansen, Ibu dan anak-anak memperbaharui janji yang Bapak Ibu telah berbuat dahulu waktu saudara diterima menjadi anggota gereja? Kalau mau jawablah, saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Ya, sudah disebut ya, mereka mau. Yang kedua, maukah Bapak Hansen, Ibu dan anak-anak berdoa untuk mewujudkan janji itu serta hidup bersama-sama dengan umat Tuhan di jemaat Gerim Manuel Banjarmasin ini? Jika mau jawablah, saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Ya, mereka mau. Ya. Jemaat ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak sekeluarga, dan atas nama mereka saya memelukkan tangan memberi salam persaudaraan. Selamat datang di Kami mendoakan semoga kita bertumbuh sama seperti Kristus berbuat hebat di dalam segala pekerjaan yang baik dan bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Allah demi Tuhan Yesus Kristus. Silakan menghadap jemaat sebelum kita berdoa atas nama pengurus dan mewakili kita semua. Menjelang waktu biasanya seksi-seksi sudah ikut menyalam ya. Kita minta untuk kakek pula mewakili kita semua memberikan salam selamat datang sebagai ketua jemaat penuh dan memberi sepatah dua kata. Silakan. Salam dulu. Jemaat Tuhan di hadapan kita, keluarga Hansen dan Ibu serta kedua anak kita sambut mereka menjadi jemaat penuh dan jemaat gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Kedepannya mari kita bersama-sama untuk bersebangun agar dalam keluarga dapat sekaligus nanti di dalam hari-hari mereka kita saling mendoakan agar selalu diberkati dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan masuk kepada cara yang kedua. Kita akan membaptiskan. Dalam pengertian gereja lain, menyerahkan anak. Kalau pernah mendengar ya, diserahkan. Lalu di dalam konstitusi kita, dan itu diambil dari Alkitab, maka selekas mungkin harus diserahkan pada Tuhan
dan diikat dengan satu perjanjian. Kalau di perjanjian lama disebut dengan sunat. 8 hari anak itu lahir, disunat seperti Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi jadi sunat. Nah, maka oleh karena itu di dalam gereja yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus, dia langsung dibaptiskan. Jadi dibaptis. Di hari ini penyerahan ini adalah baptis. Nanti bagaimana selanjutnya? Diserahkan kepada keluarga, dan pada waktu mereka nanti SMP akan belajar katekisasi. Lalu mereka akan menyaksikan iman percayanya seperti Nathan dan Daniel serta Fesia. Lalu dia akan nanti mengingat memori itu, karena ini kan pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi mereka kita serahkan kepada Tuhan dan langsung kita baptiskan. Jadi nanti teknisnya dimulai dari Nathan dulu, Daniel baru yang kecilnya. Terima kasih. Pak minta kepada Novia Daud untuk mengangkat salam pembaptisan. Kepada jemaat, Bapak Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, jemaat Immanuel, mengingat bahwa semua manusia adalah ahli waris hidup dan menjadi tujuan dari anugerah penyelamatan Roh Kudus. Dan itu disahkan ketika Tuhan berkata, biarlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Sebab itu saya meminta agar Bapak Ibu memohon kepada Allah Bapa demi Yesus Kristus supaya dengan rahmat-Nya yang berlimpah itu Dia menganugerahkan kepada anak-anak yang dibaptis ini, Nathan, Daniel, dan Fesia, supaya mereka tetap di dalam persekutuan gereja Kristus yang kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memohon kepadamu agar dengan kebaikan-Mu yang tidak terhingga itu Engkau berkenan memandang anak-anak ini, serta memberkati mereka supaya dengan pertolongan Roh Kudus mereka dapat bertumbuh dalam iman, bersukacita, dan dalam pengharapan, berakar dalam kasih, serta melalui hidup yang fana ini mereka dapat masuk dalam kemenangan, ke dalam hidup yang akan datang demi kepercayaan akan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada orang tua Bapak Hansen dan Ibu Natalia, Bapak Ibu yang kekasih, oleh karena anak-anak ini sekarang diserahkan lalu dibaptis menurut peraturan gereja Kristen, oleh karena itu dengan perbuatan ini mereka diserahkan kepada Allah dan gerejanya, maka adalah menjadi tugas dan kewajiban Bapak Ibu untuk mengajarkan kepada mereka arti serta maksud baptisan yang kudus ini. Demikian juga asas-asas iman kita yang kudus serta hidup Kristen. Bapak Ibu berkewajiban melatih maupun kebaktian rumah tangga, dan juga dengan hormat sukacita mereka menerima pengajaran tentang firman Allah. Di dalam segala hal, baik dengan perintah maupun dengan teladan, haruslah Bapak Ibu memimpin mereka dalam kasih Allah dan pelayanan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jikalau Bapak Ibu berkenan di hadapan jemaat ini, dengan hikmat berjanji untuk menunaikan segala kewajiban, tugas dan tanggung jawab ini dengan pertolongan Tuhan. Jikalau berkenan, Bapak Ibu dapat berkata, kami berjanji Tuhan kiranya menolong kami. Dengarlah Injil yang tertulis dalam Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16 sebagai dasar dari baptisan ini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nanti akan saya peluk mereka seperti Tuhan Yesus memeluk, dan saya meletakkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri. Kami undang ke depan Nathan lebih dulu ya. Karena dia sudah besar, tidak lagi bisa saya gendong, tapi cukup saya peluk ya. Oke, mari ke depan. Ya, altar ya. Dan Yesus mengasih Nathan. Stephen Nathanael, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Menjadi laskar Kristus, pemuda yang berintegritas, dan terus-menerus menjadi alat di tangan Tuhan, setia dalam iman, dan menjadi pemimpin di masa depan bagi gereja, masyarakat, bangsa, negara, dan juga di tengah keluarga. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang menjemput engkau. Amin. Nanti sana. Sini ya. Ayo, Dani. Bapak gendong. Masih sanggup digendong. Daniel Christian Hansen, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya dalam kerajaannya. Menjaga, memelihara engkau, menjadikan engkau pemimpin, menjadi luar biasa, dan janji-janji berkat Tuhan tercurah atasmu, sehingga engkau terus dalam pemeliharaannya. Dan kebanggaan bagi Tuhan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dimanapun engkau berada, berkat-berkat Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus, yang telah memeteraikan kesetiaanmu dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, inilah penyerahan. Diserahkan dulu, baru sebagai imam saya terima. Keisia Stefani Nathansen, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga, memelihara hidupmu, membuat engkau sehat dan bertumbuh, menjadi pemimpin di masa depan, dan kebanggaan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga keluarga. Engkau terus setia dalam imanmu. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan engkau dan sekarang terikat perjanjian dengan Tuhan Allah di dalam baptisan yang kudus. Amin. Dia tidak nangis ya. Dan baiklah, inilah keluarga yang telah
mengalami sukacita di bulan Desember ini di minggu Advent yang ketiga. Boleh difoto? Ya. Nanti surat itu ya baru dikasih ya, belum ditempel foto ya. Oke, belum berkati. Kami kembalikan kepada liturgis. Kita menyerahkan persembahan kita, tetapi sebelumnya mari kita belajar dari ayat Alkitab Maleakhi 3 ayat 10 yang demikian bunyinya, bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Untuk mengiringi persembahan kita, dan yang bertugas dipersilahkan kita sorga berdoa. Damai dan sejahtera
terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah di minggu ini. Kami mempersembahkan ya Tuhan dengan segala sukacita kami, sebab Engkau baik dan memeliharakan hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan Engkau meluputkan kami dari wabah pandemi COVID. Dan sampai dengan akhir tahun ini kami ada seperti ini karena anugerah pertolongan-Mu. Oleh karenanya Bapa, kami menyerahkan ucapan syukur, kami menyerahkan persepuluhan, kami menyerahkan janji iman, dan kami menyerahkan persembahan-persembahan kami ke rumah Tuhan. Engkau terima Bapa. Demikian juga persembahan kantung kolektif untuk kas gereja. Demikian juga persembahan untuk membantu korban banjir, korban letusan Gunung Semeru di Jawa. Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga GMI secara keseluruhan ambil bagian untuk meringankan penderitaan mereka ya Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhanlah menolong, memberkati pekerjaan, usaha, dan semua profesi yang kami geluti. Sebab di sana juga Tuhan menopang kami. Dan kami mempersembahkan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pulanglah dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi. Apabila kita selesai, Tuhan memberkati. Kami undang keluarga boleh di depan supaya bisa disalami oleh jemaat ya. Mari di depan supaya bisa disalami jemaat. Tanda sukacita bahwa telah kita terima menjadi jemaat dan telah dibaptis. Mari Pak Hansen dan Ibu depan dan keluarga.